Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat Alhamdulillah ya? baik Pak, sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pak. sehat lah. Oke, walaupun ini awal semester gitu kan, awal perkuliahan atau kalau bagi teman-teman ini kan baru semester satu ya. Ya, baru semester satu itu kan ya masih semangat-semangatnya ini dan terus menjaga semangat ini. Ya. Oke, teman-teman, akan saya lanjutkan materi kita, yaitu terkait dengan proyeksi Amerika. Ini sesuai dengan RPS kita, oke. Ini ya, RPS kita itu kita masuk di pertemuan yang ke-12, yaitu kita membahas mengenai proyeksi ortogonal, di mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai proyeksi piktorial ya, yaitu mulai dari proyeksi miring, proyeksi isometri, proyeksi dimetri, ya, kemudian perspektif. Nah, sekarang kita masuk ke proyeksi ortogonal, ya. Di sini kita masuk di, kalau proyeksi ortogonal ini nanti ada berdasarkan RPS kita ini, itu ada proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Dan ini kita bagi menjadi dalam 3 kali pertemuan ya. 3 kali pertemuan yaitu pertemuan hari ini, kemudian 2 kali pertemuan yang akan datang. Oke, itu untuk mengingatkan saja eh, apa RPS yang sudah saya sampaikan di awal perkuliahan. Ya, oke, kita lanjutkan ke materi kita. Ya, sekarang kita akan mempelajari mengenai proyeksi Amerika. Ya, sesuai dengan RPS tadi, ya, RPS tadi kita nanti ada namanya capaian mata kuliah. Capaian mata kuliah kita ini adalah masuk dalam capaian mata kuliah yang ke-5. Yaitu yang pertama adalah teman-teman nanti bisa eh, memahami langkah-langkah bagaimana membuat atau menggambar sebuah proyeksi ortogonal. Ya, yang di sini khususnya adalah proyeksi Amerika. Kemudian yang kedua, CPMK kita adalah mampu membuat gambar proyeksi Amerika dengan tepat. Kenapa kok bisa dikatakan tepat? Nah, kalau proyeksi Amerika itu adalah ortogonal itu adalah mengubah dari gambar 3 dimensi kita arahkan menjadi gambar 2 dimensi yang itu lebih detail. Itu nggih. Ya. Kemudian ya. Oke, ini adalah gambaran eh, kalau misalnya ini ya. Kira-kira teman-teman kalau eh, misalnya seperti sebagai contoh Mas Gilang gitu ya. Mas Gilang sebagai pemilik proyek lihat gambar seperti ini, kira-kira responnya seperti apa? Kalau melihat gambar seperti itu, yang saya bayangkan pertama itu adalah gambar 3 dimensi yang belum ada detailnya, Pak. Oke, Perlu didetailkan kembali. oke. Tapi sebagai owner kan tidak perlu tidak apa istilahnya masih oh ya bangunannya itu secara gambaran nanti seperti apa gitu ya. Oke, Pak. Nah, itu Betul. kalau owner itu oh ya saya suka seperti ini. Gitu ya, sesuai dengan Oke. ekspektasinya. Gitu nggih Mas Gilang. Iya, Pak. Betul, Oke, Pak. sekarang bayangkan kalau ini sebagai pelaksana. Coba lihat gambar 3 dimensi itu, ya. Ada gambar 3 dimensi, terus disuruh sama ownernya, Mas, tolong buatkan gambar seperti ya, rumah seperti ini, gambarnya bentuknya ini. Sebagai pelaksana bagaimana? Bagaimana sih gitu? Puyeng ya, Tentu, enggak, Pak. Kalau puyeng hanya ya. melihat Makanya dari ini gambar seperti itu, pelaksananya ini mikir, oh ya, Pak. itu lebarnya berapa, tingginya berapa, gitu kan? Enggak, Nah, Pak. itu. Nah, dari sini kita akan sebenarnya kenapa sih perlu yang namanya proyeksi ortogonal atau gambar 2 dimensi? Karena ini eh, gambar 3 dimensi itu mempunyai kelemahan. Yang pertama adalah kita hanya bisa melihat 3 bidang permukaan, yaitu kalau di sini kita bisa melihat tampak apa saja. Misalnya kalau ini salah satunya adalah tampak depan itu ya, misalnya ini tampak depan. Jadi kan kita hanya bisa melihat tampak depan, samping kanan dan atas kan, betul?
Nah, tapi kita tidak bisa melihat tampak samping kiri, tampak belakang, dan sisi bawahnya seperti apa kan? Nah, kalau mau melihat full, maka kita harus mempunyai dua objek gambar tiga dimensi. Ya. Dan itu kalau digabungkan agak susah ya untuk menghubungkan antara dua gambar tiga dimensi. Ini. Nah, makanya kalau ada gambar seperti ini, kita kan akan kesulitan untuk menentukan di mana posisi berapa lebar ruangan ini, kemudian tingginya berapa. Kalaupun bisa dikasih ukuran, ini kan akan menjadi gambar itu penuh dengan ukuran yang membuat gambar itu menjadi rumit gitu ya, kelihatannya menjadi rumit. Sehingga maka di sini perlu yang namanya kita buat gambar dua dimensi proyeksi. Tuh. Kemudian eh, nah, dengan gambar dua dimensi ini kita bisa coba sebagai contoh di sini kita bisa tidak hanya menggambar eh, melihat tiga sisi saja, tapi kita bisa langsung melihat semua sisi dalam satu bidang gambar. Ya, ya, contoh misalnya gambar tampak depan kita buatkan di posisi bagian tampak depannya sisi kanan dan sisi atas. Ini menjadi walaupun dia terpisah-pisah tapi ada garis penghubungnya. Yang ini menjadi lebih mudah untuk dihubungkan atau disinkronkan. Ini. Kemudian dengan gambar dua dimensi kita bisa lebih mudah untuk membuat misalnya contoh di sini ada keterangan ukurannya, ya kan? Kemudian nanti bisa dikasih keterangan, misalnya kalau ini ruangan, ada keterangan ruang masing-masing, gitu kan? Ya, tanpa mengganggu tampak atau gambar tampak yang lainnya, gitu. Nah, contoh kan misalnya seperti ini ya, bisa dibuat ukuran yang cukup sederhana. Oke. Dalam membuat gambar proyeksi, prinsip dasarnya adalah kita menentukan dulu bidang gambarnya, ya, bidang gambarnya di sini. Kemudian salah satu permukaan objek, ya, ini adalah objek. Kotak ini adalah objek. Kemudian yang kubus ini adalah objek. Kemudian yang persegi panjang ini adalah bidang bidang gambar. Permukaan objek ini salah satu sisinya itu harus sejajar dengan bidang gambar. Contoh kalau kita paling mudah kan melihat dari sisi tampak depan ya. Nah, sehingga tampak depan ini kita sejajarkan dengan bidang gambarnya. Ini, jadi kita transformasikan ke sini. Ya, oke. Kemudian setelah kita dapatkan satu sisi yang itu sejajar dengan bidang gambar, kita bisa membelah di mana letak posisi gambar tampak samping kanan, atas, bawah, ataupun samping kiri. Nih. Nah, garis proyeksi ortogonal itu harus tegak lurus dengan bidang bidang gambar. Jadi kalau di satu tampak itu hanya ada gambar sumbu X dan sumbu Y. Tuh. Nih, ya. Jadi ini ditransformasikan kubus itu ditransformasi. Oh, tampak depannya posisinya sejajar dengan bidang gambarnya. Nah, sebagai contoh yang paling mudah adalah kita punya sebuah kubus kaca. Ya, kubus kaca ini kita posisi tampaknya itu eh, sesuai dengan posisi pengamat, sesuai dengan posisi pengamat. Berarti kalau posisi pengamat, berarti tangan ini adalah tangan kiri atau tangan kanan? Kanan, Pak. Tangan Tangan kanan ya. kanan. Oke, berarti kalau tangan kanan, karena di sini prinsipnya proyeksi Amerika adalah sesuai dengan posisi pengamat dan posisinya ada di dalam kubus kaca, ya, maka tampak samping kanan posisinya adalah di sebelah sisi kanan. Kanan dari si pengamat, samping samping kiri juga posisinya sesuai dengan tampak di samping kiri posisi pengamat. Begitu pula untuk tampak atas maupun bawah. Yang pertama ditentukan adalah tampak depannya dulu, J. Tampak depan ini yang harus ditentukan di mana posisinya, karena itu adalah menjadi titik awal kita nanti dalam menggambar. Itu. Jadi titik awal kita dalam menggambar. Oke. Nah, ini. Nah, kemudian dari kubus kaca ini
itu sebenarnya adalah contoh kubus kaca ini kita punya kardus gitu ya. Kemudian kardus itu kita tulisi ada tampak depan, tampak samping kanan, tampak atas, samping kiri, tampak bawah. Nah, kemudian dari kardus itu kita belah seperti ini. Ya, kita belah seperti ini. Oke, ini ya, kita belah seperti inilah. Kalau dibelah, ya, dibelah, tampak depan posisinya di tengah, tampak samping kanan posisinya di sisi kanan dari tampak depan. Tampak samping kiri posisinya juga di posisi samping kiri dari tampak depan. Atas pun juga, bawah juga. Nah, pertanyaannya, di mana posisi tampak belakang? Mau ditempatkan di mana? Ada yang tahu? Ada yang sudah mempelajari mungkin di SMK? Di unmute, Mas? Mas, kira-kira ada yang tahu? Posisinya kalau tampak belakang itu posisinya mau ditaruh di mana? Oke. Coba di unmute dulu teman-teman. Di belakang tampak depan, Pak. Di belakang tampak depan. Posisinya di sini. Kalau ini kita ubah menjadi gambar dua dimensi, berarti kan posisinya nanti adalah seperti ini. Kira-kira posisinya di samping kanan tampak samping kanan atau di atasnya tampak atas atau di samping kirinya. Karena kan ini kita baru melihat berapa tampak? 5 kan? Padahal di dalam kubus harus ada berapa? Ada 6 sisi kan? 6 sisi. Ya, pertanyaannya adalah tampak belakang mau ditaruh di sebelah mana? Di, Afan, Mas Afan? di bawah tampak bawah. Oke, bisa di tampak bawah, di bawah tampak bawah atau di sisi kanan tampak samping kanan ataupun atas ataupun samping kiri. Ini bebas gitu ya. Jadi untuk tampak belakang itu bebas penempatannya. Yang jelas di sini di dalam proyeksi ortogonal itu hanya ada sumbu X dan sumbu Z. Ya, berarti dua dimensi. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya Pak Sarju. Oke, Mas Gilang, silakan. Oke. Eh, Kalau dari awal tadi kan sudah ditunjukkan ke gambar tiga dimensi ya Pak. Oke. Terus dari gambar tiga dimensi ini kita baru kita buat gambar ortogonalnya untuk menjelaskan sisi-sisi yang diperlukan dalam perencanaan bangunan kan Pak. Oke. Nah, apakah gambar-gambar tersebut niku harus dibuat secara manual, secara ortogonal begitu, karena kan saat ini sudah banyak tools untuk membuat model tiga dimensi secara eh, signifikan gitu loh, Pak, untuk modelnya, pemodelan gitu, Pak. Oke, ya. Itu Mas Gilang pertanyaannya Iya, Pak. cukup? Cukup. Oke, Iya, Pak. saya jawab ya. Iya, Eh, jadi gini, kenapa sih kita harus mempelajari gambar itu secara konvensional gitu ya? Padahal sekarang tools untuk menggambar itu sudah banyak sekali. Kita sering mendengar yang namanya BIM, Building Information Modeling. Mau dari gambar tiga dimensi diubah menjadi gambar dua dimensi, itu sangat mudah sekali kan? Oke, kalau kita sebelum beranjak menggunakan BIM, kita kan harus mengetahui dasarnya. Ya, menghubungkan dari dua tampak itu seperti apa, misalnya hubungan tampak atas dengan samping kanan, itu kan kita harus mempelajari dasarnya, bagaimana pengambilannya seperti ini. Kita tidak bisa tahu secara digitalnya, tidak bisa memahami secara digitalnya kalau kita tidak tahu dasarnya pengambilannya seperti apa. Gitu nggih Mas Gilang. Memang iya, BIM itu sangat membantu sekali kita, ya, sangat membantu apabila kita tahu dasarnya. iya, Output yang baik itu dimulai dari input yang baik. Input yang baik itu apa? Inputnya adalah kita tahu dasarnya dulu.
Ya, tahu dasarnya dulu berarti kita, oh data kita benar atau salah, itu kan kita sudah paham. Berarti sehingga nanti outputnya itu akan lebih baik. Nah, tools itu hanya membantu, tapi dasarnya kita harus mempelajari secara konvensional. Gitu Mas Gilang? Iya, Pak. Siap. Ya, Paham, Pak. terima Nah, kasih. Pokoknya terima jadi kasih, Pak. acuan bahwa BIM itu adalah sebagai tools, kita tetap butuh yang namanya pemahaman secara konvensional. Oke, kita lanjutkan, G. Kita lanjutkan. Nah, dalam proyeksi ortogonal itu ada dua proyeksi Amerika dan Eropa. Nah, kita ini saat ini mempelajari mengenai proyeksi Amerika dulu. Ya, apa bedanya proyeksi Amerika dan Eropa? Proyeksi Amerika itu adalah di mana kita posisinya adalah melihat sebuah objek itu di dalam kubus transparan. Kalau Eropa itu adalah di mana kita melihat objek itu berhadapan di depan cermin. Kalau di depan cermin itu berarti tangan kanan kita terlihat di dalam cermin itu menjadi tangan kiri atau tangan kanan? Kanan kiri, Pak. Kebalikannya ya, ya kan? Iya, Pak. Kebalikannya. Nah, itu bedanya ya. Oke. Nah, ini langkah yang harus kita eh, lakukan dalam menggambar proyeksi itu adalah dengan yang pertama kita tentukan dulu, kita lihat dulu tampak yang akan kita gambar pertama. Yang paling mudah adalah menggambar tampak mana dulu. Kira-kira kalau dari apa penjabaran tadi ada kubus kemudian dibelah itu. Kira-kira yang paling mudah digambar pertama adalah tampak samping kanan, tampak depan, kiri atau tampak atas? Tampak depan, Pak. Tampak depan. Ya, tampak depan itu kan kita melihatnya lebih banyak informasi yang bisa kita apa masukkan ya di dalam sebagai dasar untuk kita menggambar gambar selanjutnya. Gitu nggih. Nah, kemudian ini tadi yang disinggung oleh Mas Gilang. Nah, oke, kenapa sih tadi kita harus menggambar? Kan ini mah sudah ada BIM ya. BIM itu kan ada mulai dari level 0 sampai dengan level 3. Kita level 0 itu adalah sebenarnya baru level yang menggambar dua dimensi secara apa konvensional itu ya. Yang level 1 itu sudah menggambar dua dimensi dengan kolaborasi. Kolaborasi itu misalnya kita menggambar menggunakan SketchUp, kemudian diubah menjadi gambar dua dimensi. Ya kan bisa diekspor, dipotong tinggal diekspor seperti itu. Ya. Kemudian ada level 3 dan level 2. Level 2 itu membuat schedule dan dan membuat cost gitu. Jadi kalau kita menggambar itu sudah dalam bentuk misalnya ada bangunan, kemudian kita akan bisa mengetahui informasi volume materialnya, misalnya besinya, kemudian volume plesterannya dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk level 3 ini sudah dalam bentuk level 3 ini sudah dalam bentuk nanti operasionalnya. Jadi bagaimana maintenance-nya itu ya. Ini. Oke. Kemudian ini adalah salah satu contoh yang kita punya gambar tiga dimensi ya ini ya. Gambar tiga dimensi kita eh, dalam bentuk proyeksi oblik ya, proyeksi miring ya ini ya. Masih ingat kan pertemuan sebelumnya proyeksi miring. Kemudian kita jabarkan menjadi 6 tampak tersebut. Ya, langkah yang pertama adalah kita tentukan posisi masing-masing dari gambar yang akan kita uraikan. Oke, yang pertama tadi yang paling mudah digambar awal adalah gambar tampak depan. Gambar tampak depan ini untuk mempermudah kita dalam menjabarkan, ya, setiap sudut pertemuan titik-titik koordinat ini kita beri keterangan. Ini ada A, B, C, D, E, F, G sampai dengan M kalau di sini ya. Nah, berarti kalau tampak depan kira-kira ordinat apa yang bisa kita lihat? Ada apa saja? A, A, B, C, A, B, 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 F, C, G, G, E, D, F,
E, D, F, terus H, G, H, H, I, G. G. Ya, ini ya berarti C. ada A, B, C, D, E, F, H, dan J ya. Oke ya, berarti kita melihatnya adalah ini kan A, B, C, D, E, F, H, dan J. Ya, H dan J. Karena G itu berhimpitan dengan, kalau kita lihat dari tampak depan, berhimpitan dengan E. H berhimpitan dengan D, dan I berhimpitan dengan F. Nah, setelah ini baru kita membuat yang namanya garis bantu untuk mengintegrasikan antara tampak samping kiri, tampak samping kanan, atas, ataupun bawah. Kita buat garis bantunya, ya, garis bantunya seperti ini, ya. Oke, setelah itu kita silakan mau menggambar. Kalau di sini yang paling mudah adalah kita menggambar tampak mana dulu? Atas, Pak. Atas ya. Atas Oke. Kalau atas, apa yang kita lihat? Koordinat apa saja yang kita lihat? C, T, C, K, D, L, J, F, E. sama D. Oke. H. Karena kita bisa melihat jelas juga dari tampak atas ataupun tampak samping kanan, berarti kita bisa memilih antara tampak atas ataupun samping kanan ya. Kanan. Ya kan? Itu dua-duanya bisa langsung misalnya dari tampak depan lompat ke atas ataupun ke sisi kanan. Kalau saya mulainya adalah dari sisi kanan, ya. Lalu dari sisi kanan, ya. Untuk agar gambar kita itu rapi, maka kita beri di sini batas, ya. Batas itu kemudian nanti ditarik. Kalau misalnya batas sisi kanan, tarik garis vertikal, nanti ketemu di garis diagonal. Ini menjadi titik pertemuan garis bantu. Garis diagonal ini membentuk sudut 45 derajat agar nanti tampak samping kanan, tampak atas, tampak samping kiri dan bawah itu semuanya terintegrasi dengan rapi. Itu. Ini ya, saya mulai dulu dari tampak samping kanan. Kalau tampak samping kanan kita bisa melihatnya adalah koordinat B, M, L, J, I, F. Ada lagi yang bisa dilihat? E, H, D, sama E. Oke. E, H, D, dan G ya. Ini. Ya. Setelah itu kita sudah dapatkan tampak depan dan tampak samping kanan. Oke, setelah itu kita bisa lanjut ke tampak atas, tampak samping kiri dan bawah, gitu ya. Nih. Ya, kalau tampak atas tadi kita lihatnya adalah C, K, L, J, H, D ya. Dan ini ya, C, K, L, J, F, D, dan H. Ini. Oke. Oke, teman-teman. Itu tadi bagaimana caranya kita membuat sebuah proyeksi dari gambar tiga dimensi diubah menjadi gambar dua dimensi atau kita sebut dengan gambar ortogonal. Untuk lebih memahami bagaimana menggambar proyeksi ini, silahkan untuk dikerjakan ini ya. Silahkan untuk dikerjakan ini. Ini tugasnya dilakukan secara individu, ya. Dan saya sudah sediakan template-nya di LMS, nanti bisa dicek di LMS kita. Kemudian dan tidak boleh menggunakan alat bantu software, misalnya pakai AutoCAD, pakai SketchUp dan lain sebagainya ya. Gambar secara manual. Kemudian jawabannya dibuat secara PDF di kertas A4, kemudian dikirim melalui LMS. Dan nanti diberi nama tugasnya yaitu Amerika, nama dan NIM-nya masing-masing. Dan ini paling lambat nanti dikirim di tanggal 15 Juli 2025 jam 17 atau 5 sore ya. Oke? Dan ya, sudah selesai materi yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Silakan mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain sebelum kita akhiri. izin bertanya, Pak. Baik. Itu kan tadi dijelaskan tentang gambar proyeksi ya, Pak. Nah, pertanyaannya itu apa saja sih konsep dasar
prinsip dasar dalam teknik menggambar proyeksi itu. Gitu, Oke. Pak. Ya, terima kasih Mas Muhammad Ikhlas ya. Oke, Mas Muhammad Ikhlas. Oke, kita lihat prinsip dasar yang pertama adalah di sini. Ya. Yang pertama, kita tentukan dulu objek pertama yang akan kita gambar. Berarti di sini adalah tampak depan. Ya. Tampak depan ini kita sejajarkan dengan bidang gambarnya. Bidang gambar itu apa? Ya, kertas gambar kita. Atau misalnya layar monitor kita. Nah, itu adalah bidang gambar. Objek gambar itu adalah ini bentuk kubus ini. Ya, sehingga nanti terus bisa setelah itu keluar atau melanjutkan dari tampak depan ini sudah sejajar, kemudian kita alihkan lagi ke tampak yang lainnya, mau tampak atas, samping kanan, kiri, ataupun bawah. Yang jelas, bidang gambar dengan objek gambar itu nanti harus sejajar. Itu Mas Ikhlas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke, ada lagi mungkin yang lain? Cukup. Ya, oke, kalau cukup tadi juga sudah diskusi di pertengahan juga ya. Oke, eh, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri perkuliahan kita di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sehat selalu ya untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat dari awal semester sampai dengan akhir semester. Dan semesternya jangan banyak-banyak, cukup 8 saja ya. Cukup 8 Baik, Pak. saja. Itu kalau Iya, tidak ada Pak. pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.